kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Ya pemirsa, tingkat polusi udara Jakarta sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan dan akibatnya kualitas udara Jakarta ini sangat buruk. Pemerintah berencana menerapkan WFH dan kebijakan 4-in-1 bagi kendaraan yang masuk Jakarta. Sudah bersama kami pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat siang Pak Yayat. Selamat siang Mbak Putri, Mbak Ana. Ya. Pak Yayat, ini pemerintah sendiri sudah mengeluarkan solusi-solusi ya. Salah satunya ini kan ada 4-in-1, kemudian juga penggunaan transportasi publik, penggunaan kendaraan listrik. Katanya bisa mengurangi polusi udara kita. Nah kalau dari Pak Yayat sendiri cukup nggak untuk mengurangi polusi udara dari segi itu? Kalau kita belajar dari kasus COVID itu, Jakarta pernah menjadi kota dengan status berkurang sekali polusinya. Dan kita menjadi kota yang bebas dari kemacetan pada waktu itu. Sebetulnya tidak perlu ragu lagi lah, work from home, work from anywhere itu sudah pernah kita jalankan dan cukup berhasil menekan polusi, mengurangi kemacetan, dan orang sudah terbiasa dengan bekerja dari rumah atau dari berbagai tempat. Pertanyaannya, pemerintahnya jangan andilau lah antara dilema dan kegalauan. Karena masalahnya ini kan sudah ada dan faktanya kita anggap cuaca buruk ini atau polusi udara ini sama saja dengan COVID. Sama-sama mengancam keselamatan, kesehatan, dan ketidaknyamanan. Tapi pertanyaannya itu tadi, apa yang harus kita lakukan untuk jangka pendek? Kalau jangka pendek itu efektif lah untuk pembatasan. Tapi untuk 4-in-1, saya masih sedikit kasih catatan. 4-in-1 itu pengawasannya repot, khususnya nanti dalam konteks kendaraan yang masuk dan keluar dari Jakarta. Apakah 4-in-1 itu selamanya berada di dalam, bergerak di dalam kota? 3-in-1, ruas-ruas jalan mana saja yang diawasi? 4-in-1 tetap akan mendorong orang menggunakan kendaraan pribadi. Padahal Presiden mengharapkan kita menggunakan public transport. Nah di sini menurut saya justru yang kita gaungkan adalah menggunakan public transport. Contohnya nanti teman-teman dari luar itu tidak perlu 4-in-1, tapi bisa menggunakan public transport yang mendapat akses di jalan tol misalnya. Karena kontraflow kalau dari Bekasi. Selama ini kan mungkin tidak bisa mengakses ke tengah tol ya, karena ada kontraflow itu hanya untuk kendaraan pribadi. Tapi sekarang kalau public transport diizinkan masuk, itu akan lancar dan akan banyak orang yang tertarik untuk menggunakan public transport untuk bekerja ke Jakarta karena lancar dan aman. Jadi himbauan Presiden itu harus dicermati dengan langkah-langkah yang terukur dan jelas apa yang harus kita lakukan. Memang ada himbauan Presiden, optimalkan nanti saat LRT itu akan operasi. Tapi pertanyaannya, bagaimana nanti agar angkutan umum ini ketika nanti operasional juga ada feeder-feedernya. Itu belum disiapkan oleh pemerintah daerah di sekitar Bodetabek, kecuali Bogor lah ya. Nah sekarang pertanyaan kita, kalau misalnya pemerintah akan memberlakukan ya work from home, work anywhere, umumkan saja uji cobanya mulai selesai 17 Agustus selama 1 minggu atau 2 minggu sampai akhir Agustus. Jadi masyarakat sudah siap dan diprioritaskan kepada ASN misalnya, atau nanti pada layanan publik lainnya. Sekolah juga bisa diatur 2 minggu saja sampai potensi udara itu berkurang. Misalnya contoh nanti ada rekayasa cuaca, itu kan bisa membantu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sifatnya paralel antara pengendalian mobilitas, pengendalian masuk kantor, mengarahkan penggunaan public transport, dan satu lagi upaya untuk rekayasa cuaca supaya ada curah hujan. Ini soalnya terasa sekali, udah 3 bulan kita tidak mendapatkan curah hujan yang maksimal lah begitu. Jadi agak sedikit panas, debu di mana-mana, belum lagi Jakarta dikepung oleh kawasan industri yang ada di sekitarnya. Ini betul-betul membuat
dada ini terasa sesek lah. Pak Yayat, Karena saya juga merasakan. kalau Ya, kita lihat ya. tadi Pak Yayat sempat membahas tentang 4-in-1. Ini kita beralih ke belakang begitu ya, mengingat ada juga sempat kebijakan 3-in-1. Ini menghadirkan lapangan kerja baru yaitu joki-joki begitu ya. Apakah kemudian dengan adanya 4-in-1 juga bisa menghadirkan joki-joki baru juga ini? Jadi malah menciptakan lapangan kerja baru tadi. gitu ya Pak ya? Iya, 4-in-1 itu kan harus dengan peraturan gubernur gitu. Landasan hukumnya harus ada dulu. Dan 4-in-1 itu mulai dari mana? Apakah mulai dari Bogor, Bekasi, atau dari rumah bawah syarat masuk kendaraan DKI itu harus 4-in-1. Yang di dalamnya bagaimana? Ruas jalan mana yang kena 4-in-1? Bagaimana pengawasannya? Ya, lebih bagus ganjil genapnya aja diperpanjang setiap hari sampai malam gitu. Kan lebih efektif. Jadi betul-betul terasa pengawasannya. Nanti orang bingung, ada ganjil genap, ada 4-in-1. Ini gimana caranya nih memposisikannya? Jadi dalam situasi yang seperti ini, harusnya dilihat dulu efektivitas dari ganjil genapnya. Apakah ganjil genap itu sekarang disiasati dengan begitu banyaknya mobil dengan plat nomor yang nggak jelas? Terus tiba-tiba ada 4-in-1 lagi. Jadi gimana nih yang benar diberlakukannya 4-in-1 atau ganjil genap gitu? Itu harus tegas itu. Pak Yayat, tapi sebenarnya berapa besar sih persentase dari sektor transportasi yang menyumbang polusi udara gitu? Karena kan sebetulnya beberapa solusi dari pemerintah ini sudah berlaku ya, mulai dari ganjil genap, kemudian transportasi publik, integrasi, kemudian juga penggunaan kendaraan listrik. Nah, sebenarnya sebesar itukah sektor transportasi menyumbang polusi atau ada mungkin sektor lainnya? Yang dominan ya, yang dominan itu adalah transportasi. DKI itu penduduknya 11 juta, jumlah sepeda motor kalau menurut catatan saya sekitar 17 juta. Tapi menurut Menteri Lingkungan Hidup sekitar 19 juta. Kalau di total itu ada hampir 25 juta. Otomatis kontribusinya hampir, bisa mohon maaf ya. Wah, tampaknya Pak Yayat juga ini terkena polusi udara, tampaknya nih Pak. Pak Yayat, iya, saya udah 3 hari. Oke, Pak Yayat. Saya udah 3 hari kena cuaca, ya. Kalau misalnya kita lihat, perlukah juga ada evaluasi mengenai industri-industri yang berada di wilayah dekat DKI Jakarta, mengingat industri juga ini menyumbang polusi ya, tidak hanya karbon dioksida, juga ada asap-asap dari logam juga ini turut menyumbang polusi. Seperti apa Pak? Evaluasi mengenai penempatan lokasi industri. Maaf ya, saya juga udah kena polusi Jakarta. Kemarin kita juga sudah bergantian ya Pak. Benar. Nggak apa-apa Pak, ini salah satunya juga nih. Minum dulu Pak Yayat. Baik. Boleh minum dulu. Nah, saya kemarin tuh kejebak kebakaran di Tandean. Oke. Ada halte terbakar, macet. Saya merasakan sedang naik ojek, terkepung asap. Aduh, Masya Allah. Berjam-jam tertahan, kita bisa bayangkan gitu ya, macet, polusinya begitu tinggi dan menyiksa sekali ke dada. Jadi ini ya apakah saya jadi korban, saya juga nggak tahu ya. Nah, di sini yang menarik adalah industri. Sekarang nih banyak kawasan industri Jakarta menggunakan pembangkit listrik berbasis batu bara. Jadi, mohon maaf, batu baranya ini kadang-kadang tidak difilter. Nah, itu banyak banget di bawah. Pertanyaannya, tanggung jawab industrinya tuh bagaimana? Kalau mereka berkontribusi, kendaraan bisa dikendalikan. Orang warga disuruh naik 4-in-1, naik angkutan umum. Industrinya mau diapain? Ya kan? Bagaimana teknologinya? Misalnya saringannya, filternya. Untuk apa? Untuk memprotek. Jadi pada batasan berapa titik yang direkomendasikan supaya apa? Supaya itu polusi yang dihasilkan oleh industri menjadi sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ingat ya, dari Jakarta sampai ke arah Cikampek, sampai ke arah Cikarang, itu industri semuanya. Bayangkan kalau misalnya pola angin bergerak, kalau nggak ke barat atau ke timur. Jakarta di sebelah baratnya itu ada kawasan industri dari Tangerang sampai ke arah Cilegon. Kemudian ke arah timurnya
Bekasi, Cikampek, sampai Cikarang itu dikepung sama industri. Pertanyaannya, apakah ada pengendalian terkait kawasan industri? Ya. Atau adakah misalnya pengawasan kepada mereka? Ketika industri itu tidak dikendalikan, yang disuruh berkorban itu masyarakat. Baik. Iya, iya. Jadi Justru intinya jangan masyarakat tebang dihimbau. pilih ya Pak Yayat ya. Jangan hanya dari sektor Iya, transportasinya juga, dari warganya saja Iya. mungkin yang sudah berkontribusi, Iya, tapi juga iya. dari industri-industri, Iya. perusahaan juga ikut Iya. berkontribusi ya Yang untuk berada di tengah kota mengurangi. khususnya ya. Iya, betul. Dan Iya. saya mau pertanyaan terakhir Pak, singkat saja. Ini kan sebetulnya sebagian besar Iya. pengendara itu masuk dari luar Jakarta, masuk ke Jakarta untuk bekerja begitu kan. Selama ini transportasi publik seperti LRT disediakan hanya di dalam kota Jakarta. Kemudian bus-bus juga untuk integrasi di Jakarta. Mungkin kayaknya perlu nggak sih Pak untuk transportasi dari luar Jakarta juga disupport gitu untuk supaya kita mau beralih nih. Saya dari luar kota Jakarta mau beralih menggunakan transportasi umum karena sulit banget untuk cari transportasi yang bisa terhubung langsung dengan Jakarta. Selain kereta ya Pak? Sudah ada, ya itu tadi. KRL sudah ada, tinggal feedernya. Kalau di Kota Bogor sudah bagus tuh, ada KRL, ada Transpakuan, connecting, terintegrasi di stasiun. Kota Bogor pun sudah mempersiapkan diri LRT yang ada di Cibubur. Kalau Presiden bilang sebentar lagi ada LRT, pertanyaannya bagaimana Kota Bekasi, bagaimana Kota Depok, Kabupaten Bogor untuk mensupport pemanfaatan LRT supaya ada perpindahan. Itu menjadi salah satu kunci integrasi antar moda di sekitar Jabodetabek untuk mengurangi penggunaan pribadi dan mengurangi polusi udara. Artinya transportasi umum masih menjadi pilihan utama ya Pak untuk mengatasi polusi udara yang disebabkan oleh transportasi dan juga industri. Terima kasih Pak Yayat sudah bergabung sama kami memberikan informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat-sehat Pak Yayat. Pak, sehat-sehat. Ya mohon maaf, ini korban polusi. Baik, terima kasih Pak Yayat, selamat siang. Ya, selamat siang.